Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Nah, judul daripada perikop itu adalah keyakinan iman. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan orang Kristen untuk merespon pengharapan yang ada di dalam Kristus. Bagian ini merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya. Di bagian sebelumnya, Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang harapan yang ada di dalam Kristus. Nah, kemudian saudara, dijelaskan di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan. Bahwa di dalam Kristus Allah tidak pernah akan membuang kita atau meninggalkan kita. Nah, mengapa Allah tidak akan membuang kita atau Allah tidak akan melupakan kita? Karena Allah sendiri adalah kasih. Menariknya di situ dikatakan bahwa di dalam ayat 35 sampai 39 di sana dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk penindasan, penganiayaan, dan berbagai-bagai penderitaan lainnya. Nah, mengapa hal-hal itu tidak bisa membuat kita terpisah dari kasih Kristus? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, seperti tadi sudah saya jelaskan, karena Allah adalah kasih, atau karena kasih Allah adalah kasih yang tidak berubah. Allah tidak meninggalkan kita hanya karena kita belum sempurna. Bahkan Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 8, Ia mengasihi kita pada saat kita masih berdosa. Artinya saudara, sebagai orang Kristen, kita menjadi Kristen, kehidupan kita dibaharui, itu bukan karena kita jauh lebih baik daripada orang lain, tetapi karena Allah mengasihi kita. Dan karena Dia mengasihi kita bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, lalu kemudian Dia memberikan anugerah kepada kita, itu Roh Kudus, menyadarkan kita atas dosa-dosa kita, dan kemudian Dia mengubah kehidupan kita. Itulah yang membuat mengapa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita hanya karena kita belum sempurna. Kita tahu bersama sebagai orang Kristen, kita masih bertumbuh di dalam kita masih bertumbuh menuju kepada kesempurnaan untuk sama seperti Kristus. Kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita dan kelemahan-kelemahan kita. Dan Allah memahami akan hal itu. Ia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk tetap hidup di dalam kesalehan, hidup taat kepada Dia. Dan karena itu, Ia menghargai usaha kita, upaya kita untuk terus berubah, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, alasan kedua mengapa kita tidak pernah bisa dipisahkan dari kasih Kristus, karena dari sisi manusia, orang yang sudah pernah merasakan kasih Allah, itu pasti akan sulit meninggalkan Allah. Mengapa? Karena ketika kita betul-betul merasakan kasih Allah, maka kita akan menemukan kebahagiaan sejati hanya di dalam Allah.
kita akan melihat bahwa semua apa yang kita miliki, baik harta, baik kemewahan apapun, kenikmatan apapun di bawah kolong langit ini, tidak akan pernah bisa menandingi kebahagiaan yang kita dapatkan di dalam Kristus. Karena itu, tidak mungkin ada orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, sudah merasakan kasih Allah, dia lalu kemudian dia meninggalkan Allah. Meskipun kemungkinan itu masih saja ada. Makanya di Alkitab mengatakan ada orang yang murtad. Tapi saya kira hal itu sangat sulit sekali, khususnya bagi orang yang betul-betul bertobat. Dia akan berusaha untuk tetap tinggal di dalam Allah, dia akan tetap berusaha untuk menikmati kasih Allah dan menikmati kebahagiaan Allah itu sendiri. Saudara, karena itu, marilah kita menikmati Tuhan setiap waktu dengan hidup dalam persekutuan dengannya. Marilah kita tekun membaca Alkitab untuk mencari kehendak-Nya. Marilah kita berdoa bukan hanya untuk meminta, tapi untuk menikmati kehadirannya. Marilah kita beribadah dengan penuh kasih dan hormat kepada Allah. Saudara, ketika kita mulai menikmati Tuhan, kita akan memahami bahwa tidak ada kebahagiaan yang sejati selain kebahagiaan yang kita temukan di dalam Kristus itu sendiri. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah dapat menikmati kasih Allah di dalam kehidupan saudara? Saudara, marilah kita mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk membuat saudara bisa menikmati kasih Allah di dalam hidup saudara. Dan juga berdoalah supaya saudara dapat memiliki kemampuan yang berasal dari Roh Kudus untuk dapat membalas kasih-Nya kepada saudara dengan melakukan kehendak-kehendak-Nya. Saudara, hendaklah kita selalu mengasihi Allah karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika hari ini Engkau telah memberikan kepada kami satu hari lagi dalam lembaran kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu buat seluruh apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan terlebih lagi kami bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini datang kepada kami, yang meneguhkan keyakinan kami di dalam Engkau, yang mengajak kami untuk yakin bahwa ada pengharapan di balik Engkau Tuhan, dan kami ajarkan kami untuk selalu menikmati kehadiran-Mu Tuhan, sehingga kebahagiaan, kenikmatan kehidupan ini bisa kami temukan hanya di dalam Engkau Tuhan. Sehingga sungguh ketika kami mendapatkan kehidupan di dalam Engkau, kami menyadari bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena tidak ada kebahagiaan di bawah kolong langit ini yang mampu memuaskan dahaga spiritual kami selain di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau bimbing kami, Engkau jagai kami, Engkau sertai kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.